semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini saya di mana sih? Ini di Mitsubishi Bintaro, cuman hari ini lagi ada event khusus kali ya. Oh ya, ini kenalan dulu, ini namanya Mbak Meli dari Mitsubishi Bintaro. Silahkan disapa teman-teman Mbak. Halo, selamat siang. Saya Meli, sales counter Mitsubishi Dwindo Bintaro yang beralamat di Jalan HR Sunan Said, depan Pasar Modern. Ini dalam rangka apa sih pakai baju ini? Ini dalam rangka menyambut Hari Imlek. Dan di sini selain kita ada showroom, kita juga di sini kita ada bengkelnya juga. Jadi kalau Bapak sama Ibu mau servis, untuk bantu booking servis, Meli saya bantu di nomor telepon 08129664 4 kali. Jadi kan kalau untuk servis jadi nggak ngantri dong, gitu. Dan untuk di sini juga kita lagi banyak promo-promo menariknya nih. Dari mulai bunga 0% untuk expander ya, bunga 0% free 1 tahun asuransi ORIS, jadi nggak perlu bayar lagi asuransi, udah gratis. Terus kita juga ada DP ringannya juga, mulai DP dari 2 juta aja udah bisa bawa pulang si expander ya. Jadi terus kita juga ada Pajero-nya juga, Pajero-nya juga kita ada promo bunga 0%. Nah di sini Pajero kita pokoknya lagi banyak promo hadiah diskon juga, banyak banget. Dan kita juga ada untuk X-Force-nya ya. Kita lagi ada promo juga untuk bunga 0% juga untuk X-Force-nya, dan DP mulai dari 10 juta aja untuk X-Force-nya. Dan kalau Bapak Ibu mau trade-in, kita juga ada merek apapun dan pastinya harganya bersaing. Ini mau nanya-nanya nih, masih ada VinCode 2023 nggak sih? Ada. Boleh spill diskon nggak sih? Wah, kalau diskon nanti bisa langsung DM saya ya. Ya pesan saya cuma satu guys, kalian itu kalau mau cari mobil apapun itu, ya oke katakanlah, aduh saya nggak percaya sama Mbak Meli, saya nggak percaya sama Mas Teguh. Saran saya datang, lihat unit, dan kalau perlu kayak saya nih, hari ini saya mau test drive, ya? Boleh. Test drive-nya Mbak Meli nyediain, udah gitu kalau misalkan nggak sempat datang ke sini, nanti bisa langsung kontak sama Mbak Meli aja, nanti Boleh. bisa dibawain. Betul. Ya wes, nggak pakai lama, kita test drive dulu, nanti kita bakal langsung review, ya Mbak? Oke, siap. Oke guys, ini sudah di dalam mobilnya. First impresi pada saat saya masuk ke sini itu adalah ruangannya di sini tuh menurut saya udah cukup lega banget. Terus juga bukaan pintunya, bukan bukaan ya, tutup pintunya ya Mbak ya. Yeah. Itu mantep banget gitu loh. Cukup kedap. Ini kan di jalan sini, coba kita buka ya. Biar kalian dengar suara dari luar tuh seperti apa. Mbak pasang seatbelt Mbak, nanti saya diomelin netizen Mbak. Oke. Nih udah senyap kan. Nanti juga kita bakal tes juga untuk speakernya. Terus di sini ini kan jalannya kan cukup aneh. Banyak. Apa ya, aspalnya nggak rata kan? Iya, batu-batuan. Cukup oke. Si Xpander Cross ini dia itu yang dipakai setirnya punya si Pajero. Punya Pajero ya. Udah mirip banget sama Pajero. Setirnya udah Pajero. Jadi banyak banget yang bilang baby Pajero ya. Betul banget. Ngomongin jarak pandang nih, visibilitasnya. Visibilitasnya itu spionnya itu letaknya agak ke belakang. Jadi di sini kayak masih ada kayak jendela kecil, jadi menambah visibilitasnya Mbak ya. Betul. Pilarnya ini agak cukup landai soalnya, jadi kebantu sama ini. Dan ngomongin apa ya, dimensi ya. Ini dimensinya kan memang cukup gede ya Mbak ya? Ya, cukup lumayan gede besar. Ya. Jadi ada beberapa customer, beberapa penonton saya itu yang bilang, nggak tahu kenapa ya, Gaggan Xpander sama Innova. Sebenarnya itu bukan lawannya ya Mbak ya? Enggak, bukan. Xpander Cross ini lawannya sama Stargazer X. Betul, Stargazer X, terus XL7 sama Ras kadang-kadang. Betul. Tapi sih sebenarnya enggak sih ya Ras ya. Sebenarnya enggak loh. Betul. Jadi bedanya gini loh, kalau si Xpander Cross ini kan basicnya dari Xpander biasa yang Ultimate. Betul. Cuman di upgrade sedikit-sedikit, akhirnya jadi seperti ini, ya kan? Jadi sebenarnya dia lawannya mungkin lebih masuk ke XL7, itu masih masuk sama Stargazer X. Kalau sama Ras beda, karena Ras itu kan konsepnya memang low SUV yang real wheel drive kan. Betul gitu loh. sekali. Jadi ini karena basicnya dari MPV, ya otomatis kalau dari segi suspensi ya kenyamanan lebih ini. Dan yang memang saya salut sama Mitsubishi itu adalah dia dari mobil konsep itu kan sama persis Mbak ya. Iya. Jadi konsepnya kayak gini, ini kayak gini. Bahkan nggak jarang itu penonton saya tuh bilang, kok mirip Xpander, kok mirip Xpander. Pasti kayak gitu, ya kan? Betul. Misalkan kayak mobil Ras tuh, lampu belakangnya,
kok mirip Expander ya? Jadi secara nggak langsung kayak jadi kiblat ya? Iya, jadi kayak contoh gitu lah ya. Iya, jadi kayak role model. Bayangin loh, jadi Mbak Meli ini bener-bener tuh paling fokus jualan paling Pajero, Expander sama X-Force. Tuh cuma 3 loh. Cuma 3 aja. Hebat ya. Iya kan? Kalau dipikirin nggak banyak varian gitu loh, dan laris aja gitu ya. Laris aja. Guys, ini kalau ngomongin si sales atau marketing itu beneran cinta sama produknya tuh gampang sih. Kita tanya aja, Mbak, mobilnya apa Mbak? Expander dong. Ya benar. Iya dong. Nanti saya minta buktinya, kita kirim fotonya ya. Boleh. Nah, sekarang saya tanya, Mbak kenapa beli Expander? Karena udah terlanjur cinta sama produk sendiri. Enggak jujur-jujuran aja. Alasannya kenapa? Alasannya yang pertama ya, kalau Expander kan nyaman ya buat keluarga. Kebetulan aku kan keluarganya banyak ya. Jadi pas banget lah kalau misalnya aku beli Expander untuk keluarga aku. Dia muat banyak, terus nyaman juga. Terus dengan modelnya yang juga udah futuristik, ganteng. Betul, udah futuristik dan ganteng banget. Jadi cocok banget lah buat mobil keluarga ya. Iya, jadi memang orang Indonesia tuh gitu loh guys. Orang Indonesia tuh pertama looknya dulu. Iya, betul. Looknya ganteng apa enggak gitu kan? Iya kan? Masalah fitur itu urusan nomor sekian. Jadi looknya dulu ganteng. Yang kedua tuh kalau bisa mau 3 baris. Betul. Terus baru ke fitur-fitur. Kayak misalkan dia kurang lebih dalamnya udah ada auto hold sama elektrik juga kan? Betul. Udah ada. Dia sudah ada juga. Ini kayak gini nih, kepake banget kalau pas lagi macet-macet. Iya. Kayak di lampu merah kayak gini nih guys. Kalau misalkan dibandingin ini sama Veloz sih saya bilang ini lebih mantap sih. Gitu. Oh ya, suka bandingin, ada orang bandingin sama Veloz nggak sih? Ada. Ada aja. Harganya mirip kan ini? Mirip. Kalau untuk sama Veloz sih mirip, cuman ya kalau dibandingin sama Veloz biasanya kalau untuk kalau untuk dari pertama kita dari ground clearance ya. Ground clearance ya. Ya, kalau si Expander ini dia pasti lebih tinggi lah. Plus minus guys. Jadi kayak misalkan Veloz memang benar fiturnya cukup lengkap banget, ada safety stand dan segala macam, tapi dia nggak ada cruise control. Nah di sini dia sudah ada cruise control juga nih. Ini udah ada cruise control. Betul, udah ada cruise control. Jadi biar nggak capek sih nanti kayak di jalan gitu. Iya. Ini ada speed bump lagi, kita cobain lagi. Oke, cukup enak ya. Dan mesin ini bukan saking ya, mesin ini juga dipakai sama X-Force juga kan? Mesinnya sama kan Mbak? Iya, sama. Guys, kuncinya seperti ini ya, sederhana banget memang. Tombol lock, unlock ini nggak ada apa-apa sih. Ini ada logo Mitsubishi-nya, terus ini tetap ada kunci manualnya, tuh bisa ditarik kayak gini ya. Terus kita lihat dari tampak depan seperti ini teman-teman ya. Ini tuh dimensinya panjang banget loh, sekitar 4,5 loh, cukup panjang. Dan yang saya suka dari Mitsubishi ini adalah dia bener-bener tuh desainnya tuh sama persis dengan desain konsepnya. Bahkan saking bagus ya, saking gantengnya ya. Setiap kali ada mobil baru pasti dibilang, kok mirip Expander, mirip Expander. Bener kan? Di sini kalian perhatiin pada saat kita pencet unlock, tuh, ini tuh nyala, ini kayak DRL gitu, ya kan? Nih, ini lampu sein, ya kan? Terus di sini ada aksen-aksen chrome dari sini sampai ke bawah sini, dan lampunya juga sudah LED, proyektor, T-shape ya, tuh, kayak membentuk huruf T, termasuk fog lamp-nya juga nih, tuh. Dan kalau kalian perhatiin di sini ada kamera juga, artinya sudah dilengkapi dengan kamera 360. Termasuk di sini nih bahannya black glossy untuk grillnya, dan sini logo Mitsubishi-nya. Secara looks ganteng banget loh. Jadi kayak banyak bilang ini kayak transformer atau apa ya. Terus kayak misalkan kalian perhatiin desain kap mesinnya di sini juga banyak tarikan-tarikan garis, tuh ya. Ini ngomong-ngomong warna putihnya. Dan tadi ngobrol sama Mbak Meli, untuk versi yang Expander Cross ini sudah dilengkapi dengan kaca film V-Cool. Dimana kalau sekeliling itu harganya cukup mahal banget. Ke bagian kap mesin sini, di sini sudah dapat peredam, ini juga sudah dicat, sudah terlihat rapi. Mesin yang dipakai 1500 cc, tenaganya tuh 104 PS di 6000, torsinya tuh 141 di RPM 4000, ya kan? Layoutnya seperti ini. Dari intake-nya tuh setinggi apa? Air intake-nya cukup setinggi ini nih, ya. Jadi yang nggak kemasukan air tuh cukup tinggi banget.
setinggi saya loh. Cukup tinggi banget. Layout mesinnya seperti ini, dan mesin yang sama ini dipakai juga sama X-Force. Tampak samping, namanya juga mobil SUV ya, kayak ala-ala crossover gitu. Pasti di sini ada kayak set cladding, ya kan? Dia bahan dop, dia seolah-olah nyambung sama depan, ya kan? Velg yang dipakai 205 55 ringnya 17, ya matching ya, silver sama grey. Depan sudah cakram. Terus kalau kalian perhatiin di sini tuh banyak banget sentuhan atau tarikan-tarikan garis nih tuh, tarikan garis kayak gini. Di sini spionnya bagian sini sudah ada kamera 360, ini bahannya hitam. Ya kan, di atasnya baru warna bodi, ada lampu sen, dan ada window line chrome memanjang dari sini sampai ke belakang. Dan karena di sini hitam, ini juga hitam, stiker hitam, jadi seolah-olah atapnya tuh floating ya. Tuh. Di sini juga roof railnya, ini juga sudah ada, dan ini roof rail beneran. Smart entry bisa dipakai kanan, kiri maupun belakang, dan ini warna bodi. Selain ada side skirt di sini, bahan dop di sini juga kayak ada set body molding, cuma letaknya di bawah sini, ini warna silver. Ya, set cladding lagi, rem belakang masih tromol biasa. Set claddingnya itu juga nyambung sama bagian bumper belakangnya. Tampak belakang, antenanya sudah Shark-fin. Ini tuh sebenarnya kayak mirip spoiler ya guys, kayak mirip spoiler, cuman kayak tanggung gitu loh. Mungkin akan dibikin lebih panjang lagi sih, jadi lebih cakep. Ini ada high mount stop lamp, defogger juga sudah ada, wiper pasti. Dan yang saya suka, lihat deh lampu belakangnya. Tuh, cakep loh. Jadi T-shape, ini juga, ini masih halogen biasa. Nih lampunya saya suka banget, apalagi kalau dari kejauhan tuh ganteng banget. Di sini ada emblem expander cross, ada kamera 360. Nah, di sini polos, nggak ada apa-apa lagi ya. Di bagian sini, ini bahan dop yang nyambung sama yang samping tadi, bawah sama samping. Dan di sini reflektor, ini parking sensor, dan di sini warna silver bagian sebelah sini. Ban serepnya letak di bawah dan masih kaleng. Sekarang yang kita coba buka bagasi belakang dari sini aja. Tuh. Bisa dibuka dari sini tanpa mencet remote. Bagasi belakang itu bisa dilipat separuh-separuh. Ini dilipat separuh, dia cukup rata. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Ini cukup. Nih, kalian bisa lihat ya, cukup gede sih. Bagasinya kalau dilipat ini cukup gede. Jadi kalau misalnya dibandingin sama kayak Ras sama apa, Ras tuh lebih berantakan, ini lebih rapi. Jadi ini mungkin dibandingin sama kayak Veloz ya, itu lebih rata juga sih kayak gini. Nutup pintunya aja juga cukup mantap. Terus di bagian sebelah sini tuh yang saya senang adalah ini sudah soft touch semua. Bagian kanan sudah soft touch, terus ada aksen warna kayak satin silver gitu. Handle-nya sudah chrome, pionnya sudah retractable, motif-motif karbon di bagian door trimnya. Jadi kalau kalian misalkan mau upgrade joknya nggak suka, di sebelah sini kalian nggak perlu upgrade lagi. Terus di sebelah sini ada pengaturan electric mirror dan sudah retractable, ada matiin traction control, ada engine start. Di sini sudah soft touch nih. Bagian sebelah sini tengah soft touch semua. Setirnya itu sama persis yang dipakai sama si punya Pajero Sport. Udah tilt sama teleskopik kalau misalkan kalian ketinggian. Di sini ada tombol cruise control, ini pengaturan voice command. Telepon, angkat telepon, ini untuk volume, ini pengaturan untuk di sini semua. Sekarang saya coba nyalain mesinnya. Di sini sudah digital, cuman yang untuk indikator bensinnya itu kayak terpisah gitu loh. Di sini kayak kotak kayak gini doang. Ada informasi apa aja, tinggal kalian bisa pilih di sebelah sini nih guys. Nih, ini ada average BBM, semuanya ada di sini semua. Dan ini indikator P, ini indikator suhu, ini indikator BBM sebelah sini. Yang saya suka, saya nggak tahan lagi buat tes speaker. Ini sudah saya sambungin Android Auto, ya kan? Jadi tinggal pakai kabel aja, nanti udah langsung connect. Kita bakal tes speakernya cukup oke apa nggak. Speakernya cukup oke, padahal tadi itu belum full volume ya. Cukup oke lah ya. Terus menunya tuh ada apa aja di sini? Kita coba lihat ya guys. Ini ada Apple CarPlay, berarti bisa. Semua sumber, MM-Link, radio. Resolusinya cukup oke sih guys, saya bilang sih itu. Resolusinya cukup oke. Ya. Tapi fitur yang bakal saya pakai paling Android Auto, Apple CarPlay, kayak gitu sih. Sama speaker, dengerin musik dan segala macam. Ini untuk setting-settingan semuanya, tuh semuanya ada di sini.
Nah, di sini juga nih, tadi saya bilang selain soft touch, di sini juga ada aksen-aksen warna silver. Silver ini kayak karbon-karbon gitu. Ini juga sini soft touch. Airbagnya sayangnya cuma ada 2, memang nggak selengkap kompetitornya, tapi yang saya heran adalah mobil ini tapi tetap laku banget gitu loh. AC semburannya cukup lengkap. Nah, ini modenya tuh ada atas bawah, ada max cool. Tuh, dia belum auto loh guys untuk AC. Ini ada sirkulasi udara dalam. Ini untuk yang port-port. Untuk yang Android Auto, ini power outlet. Di sini sudah ada wireless charger. Ini sudah ada auto hold dan remnya electric parking brake. Ini untuk maticnya tuh P, R, N, D dan langsung ke L. Dari D langsung ke L, ya kan. Di sini ada tempat cup holder. Ini konsolnya juga sudah soft touch. Oh, cukup gede. Dan yang saya suka, ya joknya ini sudah terlapis kulit semua, jadi kalian nggak perlu upgrade lagi sih gitu loh. Kaca spion dalam ini masih DNet biasa, lampu interior, sun visornya ini nggak ada kaca, yang sebelah kiri ada kacanya. Simple banget sih, tapi yang justru jadi pertanyaan adalah kenapa mobil ini laris banget gitu loh. Kira-kira menurut kalian kenapa? Kalau kita ngomongin jarak kepala, cukup lah buat saya pribadi, yang tinggi 106 itu cukup oke, cukup gede banget ya. Sekarang kita coba duduk di baris kedua. Duduk di baris kedua sih ini cukup lega. Joknya juga sudah kulit. Ini stitchingnya asli. Di bagian tengah ini tempat duduk kalau misalnya nggak dipakai bisa dijadiin armrest. Ada cup holder, ada 2. Tentunya sudah ada Isofix atau cantelan baby car seat nih sebelah sini. AC-nya juga sudah double blower juga, kanan kiri. Hooknya sistem retract. Di bagian sebelah sini nggak perlu takut kehabisan baterai. Ada port USB sama port Type C. Jadi kalian nggak perlu beli lighter lagi gitu loh, colokan car charger gitu nggak perlu beli lagi. Dan joknya kayak gini, warnanya saya suka relatif sih, tapi kalau saya pribadi saya lebih suka warna hitam. Ini warnanya tuh kayak biru perpaduan sama hitam. Kalau saya pribadi saya lebih suka yang warna hitam. Dan di sini untuk taruh seat beltnya juga cukup rapi, nggak kayak mobilku berantakan. Ini cukup rapi sih. Nah, ini untuk yang seat belt dari tengahnya, jarak kepalanya cukup segini nih. Bisa di sliding. Oke, ini posisi normal. Oke, posisi normal kayak ini. Saya sekarang coba duduk di baris ketiga, cukup lega apa enggak? Duduk di baris ketiga ya lebih manusiawi dibandingin mobil rasku lah ya. Ini masih cukup. Kalau ras tuh lebih ini banget, ini masih cukup lah. Orangnya artinya yang duduk baris ketiga maksimal setinggi saya, maksimal 163. Karena kalau udah gede dari itu kayak nggak nyaman. Ya cukup oke lah ya. Ini ada headrest, ada hand grip, sistem retract kanan kiri, tempat cup holder, ada power outlet juga sih di sini. Dan ini kalau misalnya ditutup, ini kursi baris kedua dia nggak dimajuin, jadi posisi normalnya kayak gini. Ini masih ada sekitar berapa nih? Dua ruas jari lah ya. 2 ruas jari masih ada, ngepas banget. Jadi artinya duduk di baris ketiga ini orangnya maksimal setinggi saya guys ya. Kalau lebih tinggi dari saya pasti akan sesek banget. Nih, kalian dengar gak suara pintunya aja mantep banget. Jadi kesimpulannya gimana Mas Teguh setelah test drive? Kesimpulannya pertama, mobilnya looks-nya dulu ya. Looks-nya ganteng. Dan benar-benar sesuai dengan konsep awal dari si Mitsubishi dulu ya. Betul. Mobil konsepnya sama persis, termasuk yang X-Force ya. X-Force juga tampilannya pas sudah diproduksi sama persis dengan mobil konsepnya. Jadi looks-nya dulu, pertama saya bilang ganteng. Dengan ukuran panjangnya cukup panjang ya, 4,5. Dan ada beberapa tadi ngobrol sama Mbak Meli, itu adalah orang yang suka beli mobil ini tuh adalah yang cari ground clearance-nya tinggi ya. Lebih tinggi. 220 ya. Betul. Sekitar 220, cukup tinggi. Coba teman-teman lihat dari depan, setuju ya, ganteng ya. Bahkan sampai ada saya bahas yang komen-komen netizen bilang, Xpander tuh dipuji ganteng dan laku. Kayak gitu kan. Tapi balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman, karena kalau kita ngomongin fitur memang bener nggak selengkap untuk kompetitor-kompetitornya, tapi yang bikin aneh adalah kenapa dia laris. Iya. Ya kan? Bahkan mungkin kalau kalian ngomong-ngomongin adalah kayak rasku tuh, mobilku sendiri banyak yang menghina tapi laku. Tapi artinya kalau misalnya kalian cari kenyamanan, ini boleh dipertimbangkan karena tadi saya sudah tes, kenyamanan suspensi, pintu nutupnya juga cukup mantap. Cukup mantap. Iya kan? Fitur entertainment cukup oke karena sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, itu buat saya sendiri udah cukup. Tuh. Joknya udah dilapis kulit juga, jadi kalian nggak perlu upgrade gitu loh. Iya. Pesan saya sih, kalau kalian misalkan
nggak percaya sama Mas Teguh, nggak percaya sama Mbak Meli, ya cobain, datang lihat unit test drive. Betul sekali. Sama reminder lagi, Mbak ada promo-promo apa tuh Vincode, silakan kasih tahu teman-teman. Untuk promo-promonya kita masih ada bunga 0%, 1 tahun, free asuransi ORIS. Terus kita juga ada untuk DP minim 2 juta aja. Bapak Ibu cukup DP 2 juta aja, bisa bawa pulang si expandernya. 2 juta? 2 juta Motor aja. aja nggak dapet loh. Betul, 2 juta aja. Jadi gini guys, saya mencoba memberikan tontonan tuh yang lebih objektif, bukan subjektif, objektif ya. Jadi kalau memang bagus saya bilang bagus, ya kalau memang ada kekurangan-kekurangan ya saya pasti ceritain lah kayak gitu. Jadi kalau di sini kesimpulannya secara looks oke, model ganteng. Ganteng. Kapasitas muat Banyak. Berapa orang? Mbak Meli punya juga soalnya dia. Betul. Dia mobil lamanya tahun berapa dulu pertama kali beli? 2021. 2021. Dijual? Dijual, saya ganti lagi, expander lagi. Yang apa tipe apa? Ultimate sih. Kenapa nggak ini? Nanti kalau ada dananya lagi dikit. Jadi sebenarnya gini, kalau kayak Ultimate tuh lebih yang kayak clean, lebih nggak terlalu banyak pernak-pernik gitu ya mungkin ya. Tapi kalau kalian suka mobil yang ground clearance lebih tinggi, lebih ganteng, mungkin bisa ambil ini. Apalagi ini tadi kaca filmnya sudah full vehicle semua. Jadi insight-nya apa Mas Teguh? Insight-nya adalah kalau kalian cari mobil, pesan saya cuma satu, datang lihat unit, cari marketing yang bisa dipercaya, ya kan? Cari marketing yang bisa dipercaya dan helpful, terus datang lihat unit dan test drive. Teman-teman kalau pengen dibuatin video lainnya tinggal komen aja. Jangan lupa ini di capture, nanti dikirim ke Mbak Meli kalau memang lagi cari mobil ya. Mbak, aku kemarin habis nonton Mbak, kasih diskon yang bagus, kasih promo yang bagus gitu. Boleh ya. banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.